Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Jika manusia lalai dalam memenuhi tujuan hidupnya, yakni beribadah kepada Allah saja, ada beberapa akibat yang dapat terjadi, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Berikut ini beberapa dampak yang bisa timbul. Yang pertama, kehilangan tujuan hidup yang jelas. Tanpa penghambaan kepada Allah, manusia bisa merasa kebingungan tentang tujuan hidupnya. Ketika seseorang tidak mengenali tujuan hidupnya yang sesungguhnya, ia akan merasa kosong, terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan, dan kesulitan menemukan kedamaian batin. Hidup tanpa tujuan yang jelas bisa membuat seseorang mudah terombang-ambing oleh tekanan dan tantangan hidup, dan akhirnya menganggap hidup ini hanya main-main saja. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu hanya untuk main-main saja tanpa ada maksud dan tujuan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Surat Al-Mu'minun ayat 115. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dampak yang kedua adalah ketidakbahagiaan dan kegelisahan batin. Penghambaan kepada Allah memberikan kedamaian batin karena kita merasa dekat dengannya. Mengetahui bahwa segala masalah bisa dihadapi dengan bertakarub kepadanya. Ketika seseorang lalai beribadah, ia bisa merasa lebih cemas, gelisah, dan tidak puas dengan hidupnya. Hal ini disebabkan karena ia kehilangan mata air kecemerlangannya yang paling utama, yaitu tujuan hidupnya. Walhasil, kegelisahan yang tak berujunglah yang selalu membayanginya. Walaupun dari segi material sudah established dan berlebih, namun hidupnya tidak bahagia karena memang bukan jalan yang tepat yang ditempuhnya. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dampak yang ketiga adalah jauh dari pemberian berkah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah sarana untuk memperoleh berkah dari Allah, baik dalam bentuk rezeki, perlindungan, maupun kesejahteraan. Ketika seseorang mengabaikan ibadah, ia bisa kehilangan berkah ini, dan kehidupan duniawi bisa menjadi lebih sulit atau penuh ujian yang berat dan terasa sempit. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Quran surat Thaha ayat 124. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dampak yang keempat adalah dosa dan pertanggungjawaban di akhirat. Di akhirat nanti, setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Jika seseorang lalai mengabdi dan beribadah kepada Allah,
ia bisa mendapatkan konsekuensi berupa azab yang sangat berat di akhirat karena meninggalkan kewajiban yang Allah telah tetapkan. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami akan isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Akibat yang kelima adalah menurunnya kualitas moral dan etika. Ibadah kepada Allah mendidik manusia untuk selalu berbuat baik, jujur, sabar, dan bertanggung jawab. Tanpa ibadah, seseorang bisa kehilangan orientasi moral yang bisa menyebabkan perilaku negatif seperti egoisme, kezaliman, atau bahkan keputusasaan. Hal ini berdampak buruk pada kualitas karakter individu dan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang kehilangan orientasi hidup kepada Allah adalah masyarakat garing hati dan miskin rasa. Kepedulian antara sesama semakin pudar. Para pemimpin kehilangan sensitivitas dalam membela nasib rakyat. Berbagai pelanggaran dan kerusakan akhlak dan etika banyak terjadi. Kelalaian dalam mengabdi kepada Allah bukan hanya berdampak pada kehidupan spiritual, tetapi juga dapat merusak kualitas hidup secara keseluruhan. Keberkahan pun semakin jauh, malah justru yang datang adalah kehidupan semakin sulit, individualistik, dan mudah tersinggung. Seseorang yang kehilangan tujuan akan mengalami kehilangan rasa keterarahan dan makna hidupnya. Firman Allah Ta'ala, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw afatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 97. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, sesungguhnya manusia perlu keterarahan dalam hidup yang membawanya pada titik kebahagiaan abadi yang tiada akan pernah pudar atau hilang. Namun, hal ini tidak mungkin didapatkannya bila hanya mencarinya di dunia saja. Kalaupun didapatkannya, itu hanya sementara, karena seiring waktu, semua akan sirna dan hilang. Karena itulah sedari awal, Allah SWT sebagai pencipta manusia telah menggariskan tujuan hidup manusia itu adalah beribadah kepadanya saja. Dengan itu, manusia akan mendapatkan semua kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman yang hakiki, terlebih kelak di dalam kehidupan akhirat. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan amal soleh, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Sekian dulu sampai di sini. Terima kasih atas atensi. Lebih kurangnya maaf diberi. Semoga bermanfaat untuk menambah iman dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.